Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Dityastomo dengan NIM 19106111296. Di sini saya akan menjelaskan tentang invasi Rusia ke Ukraina yang bertemakan tentang persoalan objek sasaran militer yang kontroversial seperti rumah sakit, mal, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang pertama adalah invasi Rusia ke Ukraina, yaitu adalah peristiwa yang takut-takuti selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Presiden Putin pun telah mendapatkan perhatian dunia setelah mendapatkan pengiriman pasukan Rusia ke dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Bahkan, dia pun mengakui mereka sebagai negara merdeka. Para pejabat dan analisis Barat mencemooh pernyataan Presiden Putin soal pasukan Rusia yang dikirim dari wilayah tersebut akan bertindak sebagai penjaga perdamaian, dengan mengatakan bahwa langkah Rusia bisa menjadi awal dari invasi yang lebih besar ke Ukraina. Pada dasarnya, pertempuran Rusia ke Ukraina adalah pertempuran untuk mengaruhi dan kekuasaan. Pemerintah Ukraina condong memihak Barat dan beberapa tahun terakhir. Negara ini bercita-cita untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan menjauh dari orbit Rusia pasca Soviet. Menurut informasi Ukraina, Ukrinform, yaitu hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022, ada 117 anak yang meninggal dan 155 lainnya terluka. Korban terbanyak berasal dari daerah Kiev, yakni 58 anak pada 21 Maret 2022, yaitu juga ada bus evakuasi dari kota Mariupol yang juga terkena sasaran tembak. Akibatnya 4 anak-anak harus dibawa ke rumah sakit. Dan ada juga 548 fasilitas pendidikan yang rusak. Sebanyak 72 tempat hancur total. Kebanyakan berada di daerah Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv, Sumy, Kiev, dan Kherson, dan Chernihiv. Fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, tempat olahraga, hingga perpustakaan dilaporkan terkena serangan Rusia. Pemerintah Ukraina masih kesulitan untuk memeriksa tempat-tempat tersebut. Dalam kejadian tersebut, pelanggaran tersebut melanggar hukum statutan Roma pada pasal 8 kejahatan perang, ayat 2E nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang bisa saya jelaskan tentang pelanggaran serius lainnya, yaitu dari pelanggaran tersebut, nomor 1, yaitu adalah secara sengaja, di mana melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing pendudukan sipil yang tidak ikut serta langsung dalam pertikaian. Yang nomor 2, secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan, dan angkutan serta personil medis yang menggunakan rencana konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional. Yang ketiga, secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instansi, material, satuan, atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan piagam pertikaian bangsa-bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang berikan kepada orang-orang atau objek-objek sipil berdasarkan hukum perang. Dan yang keempat, secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan atau pendidikan, kesenian, keilmuan, atau sosial, di mana monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat-tempat di mana orang yang sakit berkumpul, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer. Jadi, Presiden Putin pun harus bertanggung jawab kepada rakyat Ukraina atas yang diperbuatnya dan yang dilakukannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.